Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita lisan untuk bisa membaca Al-Quran, dan kemudian mata kita Allah gunakan, Allah ciptakan untuk kita semua agar kita bisa senantiasa membaca. Baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita akan meneruskan tadabbur kita di surah Al-An'am ayat 113. Ayat yang ke-13. Salah lihat. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 insyaallah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Wa huwas sami'ul alim. Wa huwas sami'ul alim. Qul aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Wa la takunanna minal musyrikin. Wa la takunanna minal musyrikin. Mangga dibaca hartasna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang alam semesta ini, Pak, Bu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walahu ma sakana, dan miliknya lah ma sakana. Kata-kata sakana itu kalau di dalam bahasa Arab artinya tinggal. Kalau ada yang bertanya aina taskun, di mana kamu tinggal? Sakantu fil bait, sakantu fi Bandung. Saya tinggal di Bandung, di rumah.
Jadi seakan-akan walahu masakana fil laili wan nahar, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini semuanya berada pada tempat tinggal yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak akan ada manusia yang diciptakan lahir kemudian salah tempatnya gitu. Pasti semuanya sudah Allah berikan tempatnya. Itu di mana? Di bumi dan di langit. Tentunya di bumi yang sekarang saat ini kita tinggali. Fil laili wan nahar, dan juga pada waktu malam dan siang. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, maka kita pun diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan ayat yang ke-13 ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-12, bahwa siapapun atau apapun yang dikerjakan oleh manusia, kemudian doa apapun yang dipanjatkan oleh manusia pada malam hari, Allah akan senantiasa mendengarnya. Dan apa yang dilakukan oleh manusia pada siang hari, maka niscaya Allah Maha mengetahui. Jadi wa huwas samiul alim, as-sami' kembali kepada al-lail, yaitu malam hari, Maha mendengar pada malam hari. Al-alim juga apa? Maha mengetahui. Wan nahar, yang kaitannya dengan siang hari. Allah Maha mendengar apa yang kita panjatkan pada malam hari, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan pada siang hari. Ini merupakan salah satu bentuk keindahan bahasa Arab itu Pak di sini Pak. Makanya kenapa setiap kata-kata di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. As-sami ke lail, al-alim ke an-nahar. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi tidak bisa misalkan wahwal alimul kabir, ya, tidak sembarangan kita bisa baca ayat itu dengan susunan yang tidak baik. Ini semua merupakan salah satu rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, bahwa segala sesuatu itu memiliki hubungan. Ada malam dan ada siang, ya. Kemudian ada gelap dan ada cahaya, ada langit dan ada bumi. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 14 dikisahkan bahwa ketika sudah Allah berikan pada kita rahmat, bentangkan segala keajaiban dan mukjizatnya melalui alam semestanya, maka seakan-akan ada pertanyaan introspeksi di sini. Apa? Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Ini pertanyaan introspeksi Pak. Tahu Bapak introspeksi? Muhasabah diri Pak. Katakanlah wahai Muhammad, aghairallahi attakhidhu waliya, apakah aku akan memilih, aku akan menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung, ya, pelindung di muka bumi ini, pelindung di langit dan di bumi. Padahal apa? Padahal dia telah menciptakan untukku malam dan siang. Dia telah memberikan aku makanan untuk aku bisa makan. Dia telah memberiku mata, telinga, hati dan kepala. Semua anggota tubuh ini milik Allah. Apakah pantas aku bersujud kepada sesuatu selain Allah? Apakah pantas aku meminta doa kepada selain Allah? Nah kan di kita masih banyak, sebagian besar, maksudnya sebagian masyarakat masih belum paham tentang Maha mendengarnya Allah, sehingga masih banyak sekali di antara kaum muslimin yang berdoa ke kuburan, datang meminta sesuatu ke kuburan,
datang meminta sesuatu kepada dukun untuk dipercepat doanya. Ini kan artinya masih belum faham dengan kemaha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal hatta dukun saja itu diberikan makan oleh Allah. Padahal apa yang kita minta pun dia pun diberikan apa? Diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas setelah dibentangkan semua rahmatnya, malam, siang, langit, bumi, kemudian makanan, minuman sudah dibentangkan, sudah Allah berikan semuanya, kemudian kita meminta perlindungan kepada selain Allah, pantas enggak kira-kira? Enggak pantas kan? Sebagaimana analoginya ketika seorang anak ya diberikan makanan oleh orang tuanya siang dan malam, apa yang dia inginkan selalu dikabulkan. Tapi malah sang anak itu malah kabur, kemudian meminta perlindungan kepada orang tua lain. Baik atau buruk, Bu? Pasti masuk dalam kategori buruk. Tidak pantas. Tidak pantas bagi orang yang sudah diberikan makanan, ya, diberikan ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengambil pelindung, meminta perlindungan atau menjadikan sesembahan selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kecukupan. Maka jawabannya, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku. Nah, di sini pun dikatakan sesungguhnya aku, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan utusan Allah. Qul inni umirtu an akuna, aku diperintahkan. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Nabi Muhammad? Allah. Kalau misalkan Nabi Muhammad mengaku-ngaku sebagai nabi, mungkin kata-kata aku diperintah itu tidak ada, Pak. Karena menunjukkan ketika nabi, seorang rasul diperintah, artinya ada yang memerintah. Siapa yang memerintahnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. An akuna awwala man aslam, agar menjadi, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali Islam. Wala takunanna minal musyrikin, dan tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi bagaimanapun jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik dan tauhid itu sesuatu yang tidak boleh bercampur. Ya, tidak boleh meminta kepada dukun, tidak boleh meminta kepada kuburan, tidak boleh minta-minta misalkan pergi ke tempat-tempat wali kemudian meminta doa di depan kuburannya ataupun tempat-tempat keramat. Jadi karena apa? Karena kita diperintahkan hanya untuk meminta pertolongan, dan permintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita melakukan kesyirikan, meminta kepada selain Allah, ya, di dalam memanjatkan suatu doa, ya, kita memanjatkan doa kepada selain Allah, maka hilanglah keislaman kita, ya, leburlah setiap amal kebaikan kita. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan, karena di dalam ayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam dosa kecuali dosa syirik, ya, kecuali dosa syirik, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, segala macam doa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi apa? Tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Karena apa? Karena itu keterlaluan, Pak, namanya. Ya. Baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat yang ke-13 dan 14 ini selalu kita renungkan dan selalu kita berhati-hati di dalam melakukan amal. Jangan sampai kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar daripada haknya Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena itu merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.